sorry. Ya, sorry. Oke, apa namanya? Kita di halaman 34 ya. Nah, ini kita akan berbicara terkait dengan aktivitas transaksi yang terkait dengan pembelian bahan penolong selama bulan November 2014. Nah, ini kita mengingat kembali konsep dari akuntansi biaya dan juga akuntansi manajemen, teman-teman ya. Sekali lagi ada 3 inti biaya kalau kita bicara biaya produksi, yaitu ada bahan baku, tenaga kerja, dan overhead. Nah, nanti penggolongan bahan penolong ini akan masuk ke dalam overhead ya. Jadi bahan penolong atau bahan tidak langsung dia nanti penggolongannya ada di overhead pabrik. Nah, seperti itu ya. Kemudian untuk tenaga kerja tidak langsung dia juga akan masuk di biaya overhead pabrik. Oke. Nah, sekarang teman-teman bisa melihat di situ ada transaksi ya. Ada faktur pembelian di buku teman-teman ya. Nah, ini akan dicatat di mana? Kira-kira untuk yang pertama dulu, faktur pembelian yang pertama, itu kira-kira akan dicatat di mana teman-teman? Di jurnal apa? Ada yang jawab di jurnal pengeluaran kas, ada lagi yang punya pendapat lain? Ada yang menjawab di jurnal umum, ada lagi? Enggak ada? Yang online mungkin? Ada pendapat ini akan masuk kemana? Ada yang menjawab di jurnal pembelian. Oke. Nah, teman-teman, seperti yang saya sampaikan kemarin ya, kalau kita bicara faktur, faktur kan seperti yang saya bilang kemarin kan mayoritas dia itu adalah transaksi secara kredit. Nah, tapi kalian perlu melihat lagi, ini dia benar faktur pembelian ya. Tapi dilihat lagi untuk tanggal faktur pembelian dan tanggal jatuh temponya. Nah, kita bisa lihat di situ bahwa tanggal ini ya, tanggal faktur pembelian dan jatuh temponya itu di hari yang sama, di tanggal yang sama. Nah, maka di sini teman-teman dia akan kita catat di jurnal pengeluaran kas. Tadi ada yang sudah menyampaikan. Nah, itu dia. Jadi sekali lagi kita di sini juga mempelajari terkait dengan bukti transaksi juga. Jadi kalau teman-teman lihat di halaman sebelumnya sampai dengan halaman 33, tanggal faktur pembelian itu dengan tanggal jatuh temponya itu berbeda. Nah, ketika terjadi seperti itu, maka itulah yang disebut dengan kita harus mencatatnya di jurnal pembelian. Tapi ketika faktur pembelian dan juga tanggal jatuh temponya itu di tanggal yang sama, otomatis itu bisa kita sampaikan bahwa transaksi ini adalah transaksi secara tunai. Nah, maka untuk transaksi UD amanah ini bisa kalian catat di jurnal pengeluaran kas. Nah, itu ya. Nah, caranya gimana? Sebenarnya tinggal teman-teman tinggal ngikuti template-nya aja ya sebenarnya ya. Tak bukanya jurnal pengeluaran kas. Saya share screen dulu aja. Oke, nah ini adalah jurnal pengeluaran kasnya ya teman-teman. Jadi nanti transaksi dari 34 sampai dengan 35 ini kita akan bicara di jurnal pengeluaran kas. Tapi jangan bahagia dulu kalau kalian beranggapan bahwa transaksi jurnal pengeluaran kas itu cuman 3 transaksi tok. Enggak ya. Tapi bakal ada transaksi-transaksi lain. Ingat, jurnal pembelian yang kalian catat kemarin ya, itu baru pencatatan pembelian kreditnya. Ya, dan ingat di tiap faktur yang kemarin itu ada tanggal jatuh tempo. Contohnya yang di halaman 33 aja biar kita nggak terlalu jauh membalik halamannya. Nah, itu ada tanggal faktur pembeliannya tanggal 29 November. Tanggal jatuh temponya 6 Desember. Dicatat nggak di jurnal pengeluaran kas? Nggak usah dicatat. Kenapa? Karena kita fokus kepada transaksi yang bulan November. Ya, itu dia. Jadi nanti
contohnya lagi kita coba kita buka di halaman 27. Nah, ini mungkin ya lebih enak. Di faktur yang paling bawah sendiri, teman-teman bisa lihat UD Ravioda. Nah, itu tanggal ini ya, faktur pembeliannya 18 November, tanggal jatuh temponya 28 November. Di sini kita asumsikan bahwa tanggal 28 November pembelian itu kita lunasi. Otomatis akan muncul di jurnal pengeluaran kas juga. Nah, seperti yang saya sampaikan minggu kemarin, pekerjaan ekstra kita adalah di akuntansi manufaktur ini adalah mengurutkan transaksinya. Karena untuk soal di sini itu dia fakturnya itu diklasifikasikan berdasarkan jenis transaksinya, bukan urutan tanggalnya. Nah, sehingga tugas teman-teman adalah mulai jurnal pengeluaran kas ini mengurutkan tanggal kejadiannya kapan. Nah, jadi kalau tanggal 34 kebetulan UD amanah itu tanggal 1 November, aman. Tapi ingat, di faktur pembelian selanjutnya itu tanggal 15 November, ya kan, di toko rezeki. Jadi kalian harus mencari rentang transaksi antara tanggal 1 November sampai sebelum 15 November yang sudah pernah kalian catat. Nah, itu dia. Ya. Nah, kemudian sama kayak yang di halaman 36 teman-teman bisa dibuka dulu. Nah, ini ada aktivitas terkait dengan pembayaran biaya tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung. Nah, ini tulisannya voucher ya. Jadi voucher itu memang bukti transaksi yang biasanya digunakan oleh pihak internal. Jadi kalau faktur tadi bahan penolong kita kan membeli dari pihak luar. Nah, muncullah faktur pembelian. Nah, kalau yang di sini tenaga kerja voucher ini karena pihak internal kita melakukan pembayaran ya untuk pihak internal sendiri. Nah, buktinya salah satu bentuknya ini bisa voucher. Nah, bahasa gaulnya kita tuh ya bisa bicara kayak nota, kwitansi, nah bisa seperti itu. Ya. Nah, itu nanti juga akan kalian catat. Nah, ini kalian lihat dari tanggal voucher sama tanggal jatuh temponya di tanggal yang sama, otomatis dia juga akan masuk di jurnal kas keluar ya, atau jurnal pengeluaran kas. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu teman-teman? Yang offline dan online masih aman? Oke, kalau gitu, nah sekarang kita akan coba, saya coba contohkan satu ya, untuk yang UD amanah ini ya. Jadi nanti teman-teman di keterangan ini ya, di keterangan ini itu langsung aja sama kayak yang kemarin, itu adalah nama nama suppliernya aja ya, yaitu UD amanah ya. Kemudian nomor bukti transaksinya itu ya nomor faktur pembeliannya itu tadi ya 01/FP kemudian BP/11/14. Nah, itu adalah nomor bukti transaksinya. Kemudian ada ini ya, kodenya hutang dagang sudah ada. Nah, karena transaksi ini secara cash, otomatis akun utang dagangnya akan kita tidak akan kita isi. Nah, itu ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi nanti akun utang dagangnya kosong. Nah, nanti kalian akan isi di sini nomor akun ini, ya kan? Karena kita membeli secara ini ya, secara cash, otomatis kalian di sini ya, di sini keterangannya nanti kan ada pembelian apa itu? Benang. Otomatis di sini ada persediaan benang, ya kan? Nominalnya berapa, jumlahnya kan seperti itu. Kemudian ada lagi di sini persediaan kancing berarti kan? Nah, persediaan kancing. Nah, ini nanti masukkan di sini nominalnya berapa. Ini tadi nominalnya 500. Kemudian ini nominalnya 600. Kemudian ada lagi nih aksesori. Nah, ini kalian juga harus melihat dari ini ya, daftar saldo yang sudah kalian kerjakan minggu kemarin, itu akunnya ada apa aja. Nah, itu juga kalian harus ngecek juga. Kalau nggak salah ada akun persediaan aksesoris kalau nggak salah. Ya, maka ditulis persediaan
Oh, nggak kelihatan. Oh, si bijim. Nah, soalnya kalau di sini itu dia sudah full kalau di laptop saya. Oh. Mm-mm. Kalau di laptop saya ini udah gede sih. Nah, ininya aja mungkin ya. Saat. Nah, kayak gini ya. Nah, ini ya jadinya ya. Ada persediaan aksesori ya, aksesori ya. Sebesar nilainya berapa? Nilainya misalkan tadi itu 600.000 ya. Kemudian ada PPN. Nah, ini PPN apa ini berarti? PPN masukan apa PPN keluaran? Ah, berarti akan ditulis di sini ada sorry. PPN masukan. Nah, nominalnya adalah 170.000 gitu ya. Nah, otomatis nah ini tinggal pada kas apa? Ya kan? Pada kas atau pada kas di bank. Nah, itu ya. Jadi nanti kita sepakatin aja karena nominalnya ini besar ya, kita menggunakan kas di bank gitu aja ya. Nah, itu. Jadi ibaratnya persediaan persediaan benang pada kas di bank ya kan, persediaan kancing pada kas di bank, kemudian persediaan aksesoris pada kas di bank, PPN masukan pada kas di bank. Nah, ibaratnya seperti itu akhirnya. Nah, nanti kita akan melakukan pengisiannya untuk jurnal kas keluar seperti itu ya, teman-teman ya. Nah, oke. Tuh dia. Nah, kemudian teman-teman, untuk transaksi yang berarti yang sudah kalian catat di jurnal pembelian. Misalkan yang paling paling awal tuh tanggal berapa dia? PT ABC ya. Ya toh? Halaman 16 kan ya. Kalau kita bicara jurnal pembelian yang kemarin. Ya, halaman 16. Nah, itu berarti nanti keterangannya itu adalah PT ABC. Ya. Kemudian debitnya berarti apa? Atas pembelian kredit kalian kemarin. Nah, itu harus dicek lagi di jurnal pembelian kalian berapa PT ABC. Nah, 44 juta. Nah, itu ya. Tapi ingat, PT ABC ada retur enggak? Ada. Ya, berarti kan akhirnya hutang yang kita kreditkan kan yang sudah kita kurangi sama retur. Ya toh? Nah, itu dia. Jadi akhirnya kita harus melakukan pengecekan yang seperti itu, teman-teman, ya. Jadi nanti ada UD amanah, kemudian nanti kalian lihat lagi ya eh, di transaksi yang berikutnya, yaitu yang tadi saya bilang voucher tadi, ada pembayaran tenaga kerja juga, ya toh. Nah, itu apakah tanggalnya juga ini ya, tanggalnya tanggal 7. Nah, tadi kan kita lihat kan pelunasan paling cepat kan tanggal 10 kan jurnal pembelian. Nah, kemungkinan urutan keduanya adalah di halaman 36 yang pembayaran tenaga kerja langsung tadi. Ya, di voucher. Nah, kalau voucher nanti gimana? Keterangannya apa? Ya, keterangannya berarti adalah pembayaran tenaga kerja. Nomor buktinya sudah ada. Nah, ingat pembayaran tenaga kerja di situ dipisahkan ada pembayaran tenaga kerja langsung dan pembayaran tenaga kerja tidak langsung. Nah, ini perlu diperhatikan teman-teman. Di akuntansi biaya dan juga akuntansi manajemen, di situ ketika kita bicara biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik itu akan menggunakan satu akun pengendalian, yaitu persediaan barang dalam proses. Ya.
Dan BOP-nya yang mana Pak yang masuk persediaan dalam proses, yaitu BOP yang dibebankan. Masih ingat? Sepertinya sudah lupa. Oke, enggak apa-apa. Nah, otomatis teman-teman ketika terjadi pembayaran, ya, pembayaran kita fokus di halaman 36, ya. Ketika terjadi pembayaran, ya, berarti keterangannya ini akan ditulis pembayaran tenaga kerja, nomor bukti transaksinya sudah ada, hutang dagang sudah pasti kosong, ya. Kemudian di sini berarti kalian harus perlu melihat, ya, transaksinya ada apa aja. Ada pembayaran tenaga kerja langsung. Nah, tenaga kerja langsung dan biaya bahan baku serta BOP yang dibebankan atau BOP yang dihitung berdasarkan tarif di awal itu akan menggunakan satu akun, yaitu persediaan barang dalam proses. Nah, itu dia. Nah, ya. Nah, nominalnya berapa? Nominalnya adalah 10.500. Nah, itu dia. Ya, dia akan masuk di persediaan barang dalam proses. Nah, terus tenaga kerja tidak langsung itu masuk mana berarti? Tadi sudah saya sampaikan di awal. Yes, ya. Berarti di untuk yang selanjutnya kalian akan menuliskan biaya overhead pabrik. Nah, senilai 5 juta. Nah, ini dia. Ya. Jadi kalian akan menuliskannya seperti ini teman-teman. Jangan lupa nomor akunnya. Ya, selama masih belum UAS, kalian belum nulis nomor akunnya sama saya nggak masalah. Tapi ketika sudah pertemuan UAS, ketika saya mengkoreksi, ketika nomor akunnya belum ditulis, otomatis akan mengurangi penilaian. Nah, itu ya. Oke. Ya, nomor akunnya yang kemarin kalian kerjakan itu. Yes, yang awal-awal itu. Nah, itu kan ada daftar akun ini ya. Nah, kalian lihatnya di sini. Nah, persediaan benang kodenya berapa? Persediaan kancing kodenya berapa? Persediaan aksesoris berapa? Kemudian persediaan barang dalam proses itu kodenya apa? Nah, itu ada di sana, gitu ya. Oke. Teman-teman online dan offline bisa dipahami enggak? Kalau bingung, mending tanya dulu, enggak apa-apa. Atau minta saya ngulangi, enggak apa-apa. Yang penting kalian paham dulu. Yes, itu pekerjaan yang paling banyak. Nanti kalian adalah mengurutkan tanggalnya terlebih dahulu. Bahkan saya sempat bilang ke kelas yang lainnya, ini kan buku kalian, mau kalian gunting buktinya pun mbok urutno sendiri sakarepmu, bebas. Kan ini bukunya nanti kan ya kalian bawa pulang kan. Nah, jadi hak kalian. Jadi terserah ibaratnya mau kalian gunting ya silahkan ya untuk diurutkan buktinya, monggo. Karena pekerjaan kita yang paling lama adalah mengurutkan bukti transaksinya nanti sebenarnya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi teman-teman yang offline dan juga online? Bisa dipahami? Kalau bingung ngomong lo rek ya. Jadi yang sudah pasti kelihat UD amanah itu sudah pasti transaksi pertama di jurnal kas keluar karena dia tanggal 1. Kemudian pembayaran tenaga kerja tadi yang di voucher itu udah nomor kedua karena dia di tanggal 7. Karena transaksi ini ya, transaksi yang jurnal pembelian kemarin pelunasan paling cepatnya adalah di tanggal 10 November. Nah, itu dia. Ya, berarti nanti kalian harus cek lagi. Nah, terus teman-teman kita lihat juga di halaman 38 itu aktivitas transaksi yang terkait dengan pembayaran biaya overhead pabrik. Nah, itu sama. Itu juga kita akan berkutat di jurnal kas keluar juga. Nah, jadi cukup banyak yang harus kalian bolak-balik ya. Jadi itu agenda kita mungkin untuk beberapa pertemuan ya.
kalian bisa menyelesaikan jurnal kas keluarnya. Ya, ya faktur pembelian. Ah, betul. Yes. Jadi transaksinya ini kita lihat ada pembelian yang awal kemarin, kemudian ada pembelian bahan penolong, ada pembayaran biaya tenaga kerja, ada pembayaran biaya overhead pabrik. Nah, itu yang apa namanya perlu kita catat. Dan karena itulah saya menggunakan ini ya, Excel, nggak pakai buku. Karena kalau di Excel ibaratnya kalian ada yang keselip dikit, kalian bisa insert kolomnya kan gitu ya paling enggak ya. Nah itu cara paling gampangnya kalian catat, nanti loh aku ada yang kelewatan, tinggal insert kolom aja. Oke, monggo dikerjakan. Kalau misalkan ada yang dibingungkan atau mau ditanyakan, langsung aja tanya. Teman-teman yang online gimana, aman? Masih aman, Pak. Masih aman ya, ya oke. Tes 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 tes. Tak cantolin gini mas ya. Ini kan tak, nah ya. Tak cantolin gini, tes tes, ya dia kecil banget. Tak, hmm. Supaya tes 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 lah itu tes. Tak tadi ya, coba yang tak deketin juga sama tes tes tes, nah sama. Halo, oh ini ya. Cek 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 cek. Cek 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 cek. Mbak Kolis, Mbak Kolis, Mbak Kolis. Iya, Pak. Eh, tak cek cek suara ya. Siapa? Ini kedengaran enggak? Enggak dengar. Oh, di sini
Tes, tes, tes. Oke, Pak, tapi agak kecil suaranya. Oh, masih kecil ya? Ya wis. Oke, thank you, Mbak. Sama-sama, Pak. Oh ya, ini mic-nya agak bermasalah lagi diperbaiki. Tadi saya sampaikan ini ya teman-teman ya, untuk teman-teman yang online, diingat di pertemuan minggu kemarin saya sudah sempat meminta teman-teman untuk mempelajari yang di halaman 12. Nah, ingat di situ ada ketentuan-ketentuan yang sudah saya minta teman-teman untuk pelajari. Di sini yang perlu kalian ingat adalah di halaman 12 poin nomor 4 itu bilang setiap pembayaran di atas 1 juta dilakukan dengan menggunakan cek bank bintang. Ya, berarti otomatis yang akan berpengaruh adalah kas di banknya. Tapi ketika di poin 5, setiap pembayaran di bawah 1 juta dilakukan dengan menggunakan uang tunai. Nah, itu jangan lupa ya. Jadi yang UD amanah tadi kan tes. Nah, oke, sudah Mas. Sip, terima kasih. Nah, oke, saya ulangi teman-teman ya. Yang di UD amanah tadi yang saya contohkan tadi ya, itu kita tadi kan saya tunjukkan kan menggunakan kas di bank. Kenapa pakai kas di bank? Karena jumlah transaksinya adalah 1.870.000, di atas 1 juta. Nah, tapi ketika nanti kalian mencatat yang pembayaran BOP itu kan nanti ada 400.000 tuh ya. Nah, 400.000 karena dia di bawah 1 juta, otomatis kreditnya adalah di kas, seperti itu ya, bukan menggunakan kas di bank. Nah, itu jadi yang ketentuan-ketentuan yang dari halaman 12 itu perlu diingat terus teman-teman ya. Ada yang mau ditanyakan teman-teman yang online? Belum, Pak. Cukup, oke. Gini ya, transaksi awal kalian itu kan ada pembelian secara kredit, ya kan? Pembelian kredit sebesar 44 juta, ya toh? Kan ini transaksi pertama, ya kan? Di sini transaksinya adalah kalian membeli bahan baku. Akhirnya kalau secara penjualan ada persediaan, kemudian ada persediaan apa lagi? Karena kredit hutang dagang kan gitu toh, sebesar 44 juta. Sampai sini nyambung. Nah, kemudian ada transaksi retur ya kan. Nah, retur itu kan dia mengurangi hutang kita toh, ya kan, berkurang 4.400.000. Berarti logikanya setelah ada retur, saldo hutang dagang kita itu sisa 39.600.000. Ini kan saldo hutang dagang. Tanggal 10 kalian bayar, ya kan? Ini kan dikredit nih. Kalau bayar berarti hutang kita berkurang toh? Hutang berkurang ada di debit sebesar 39,6 juta. Kreditnya kan kas di bank, ya toh? 39,6 juta. Nah, inilah yang kalian tulis di jurnal pengeluaran kas. Kalau misalkan kalian tadi nulis ada di persediaan lagi, berarti ketika kalian melakukan pelunasan, kalian gini berarti. Persediaan lagi, ya kan? Persediaan lagi sebesar 39.600 misalkan, 39.600. Jadi ibaratnya utang iki gurung mbok bayar, kamu beli lagi, kan ibaratnya kayak gitu jadinya. Nah, jadi sebenarnya jurnal khusus itu tadi mempermudah kalian dalam mencatat ini tadi. Kan kalau kita misalkan perusahaan besar, transaksi pembelian hutang sama transaksi pembayaran hutang ini kan terjadi berkali-kali.
Daripada kalian nulis ini berkali-kali, kalian buat jurnal khususnya, dicepakno akun khusus untuk pembelian persediaan sama pembayaran kasnya. Nah itu cuman di template yang itu, jurnal khusus yang disediakan akunnya itu cuman hutang dagang, kas sama kas di bank. Sedangkan akun-akun lain kayak persediaan dan lain sebagainya itu nggak disediakan. Jadi disitulah kita baru ngisi di lain-lain itu tadi. Bingung enggak? Bingung? Mana? PT ABC? Yes, langsung beres. Kayak gimana? Ya, gitu aja. Sudah. Jadi ini mana PT ABC? Ini 39.600. Ini kan debitnya. Kreditnya langsung 39.600. Gitu aja. Nah, selesai. Nah, ini berlaku untuk pelunasan hutang atas jurnal pembelian tadi. Kalau bahan penolong otomatis ya kayak gini. Kan karena kita baru beli kan, dan pembeliannya secara tunai. Mana? Nggak usah, sama ini kasusnya. Nggak usah. Jadi kalau misalkan mbaknya nulis kayak gini, ini kan niat mbaknya kan mau melakukan pelunasan. Nah, kalau mbaknya kayak gini, ibaratnya akhirnya kalau debitnya persediaan, ibaratnya mbaknya akhirnya kayak beli persediaan baru lagi, bukan membayar hutang yang kemarin. Oke, saya sekarang coba jelaskan ke teman-teman yang online. Ternyata di teman-teman offline ada sedikit kekeliruan dalam hal pemahamannya ya ternyata teman-teman. Nah ini saya share screen lagi aja. Mungkin ada yang salah satu ada bisa share screen hasil pekerjaannya untuk jurnal pengeluaran kas enggak? Entah Mbak Ari atau siapa, ada yang bisa enggak? Saya pengen lihat pengerjaannya untuk jurnal pengeluaran kas. Oke, Mbak Ari ya. Masih nunggu. Nah, oke. Ini ada UDA mana, pembayaran tenaga kerja, pembayaran BOP. Oh, yang jurnal pembelian untuk PT ABC masih dilewati ya. Jurnal pembelian yang pertama yang kemarin di halaman 16. Nah, itu kan ada PT ABC, dia faktur pembeliannya itu tanggal 1 November. Nah, jatuh temponya di 10 November. Jadi sebelum tanggal 14 yang pembayaran tenaga kerja ini, Mbak. Nah, itu seharusnya ada tanggal 10 dulu. Coba di-insert dulu aja, Mbak. Di-insert enggak apa-apa. Daripada harus ngapus. Insert kolom aja. Insert row, maaf. Nah, oke. Nah, buat tanggal 10. Nah, ini biar persepsi kita sama semua ya. Oke. Itu ditulis aja PT ABC. Nah itu ya. Oke, nomor bukti transaksinya nanti bisa disesuaikan sesuai dengan bukti transaksi yang faktur pembeliannya yaitu 01 garing FP strip kain garing 11 garing 14. Oke, nah ketika seperti ini maka kalian tidak akan mencatat debitnya di lain-lain ya. Karena ini transaksi pengeluaran kasnya itu adalah kita melunasi atas hutang kita yang terlaksana atas transaksi jurnal pembelian di tanggal 1 ya. Jadi kita ini akan membalik, ibaratnya akan membalik jurnal di jurnal pembelian kemarin. Jurnal pembelian kemarin kan kalau teman-teman bisa lihat, coba Mbak Ari bisa minta tolong bukakan jurnal pembelian kemarin.
Nah, jurnal pembelian, nah ini ya di atas sendiri. Nah itu di nomor 1 itu kan ada pembelian kredit, ya kan, yaitu persediaan kain sebesar 40 juta, PPN masukan 4 juta. Jadi kan hutang dagang kita ada 44 juta. Nah, cek lagi di jurnal umum. Nah, coba dibuka jurnal umumnya, Mbak. Nah ya, jurnal umum. Seingat saya ada retur. Nah itu ya, ada retur pembelian PT ABC atas transaksi yang 44 juta tadi. Nah di sini hutang dagang kita berkurang 4 juta 400. Ya, berarti saldo hutang untuk PT ABC tadi sebesar 44 juta dikurangi 4 juta 400. Tersisa 39 juta 600 ribu. Dari sini sampai sini dulu paham enggak? Paham ya? Bingung, Pak. Bingung ya? Bingung. Oke, jadi ini ada keterkaitannya Mbak Ari dan teman-teman sekalian. Jadi ketika kita eh, jurnal pembelian tadi ya yang ditunjukkan sama Mbak Ari tadi, jadi awal transaksinya dari situ. Kita ada pembelian secara kredit sebesar 44 juta rupiah, ya kan? Itu dulu transaksinya. Nah, kemudian di tanggal 3 ada retur pembelian atas 44 juta tadi, yaitu sebesar 4 juta 400 ribu rupiah. Sampai sini bisa dipahami urutan Ya, transaksinya? Nah, berarti kan hutang awal 44 juta dikurangi dengan retur sebesar 4 juta 400 ribu. Ketemulah angkanya 39 juta 600 ribu. Sampai sini alurnya bisa dipahami. berarti nanti semuanya yang di jurnal pembelian ini Hmm. yang masuk jatuh tempo di bulan pokoknya yang masuk jatuh tempo itu dimasukkan di pengeluaran. Ya, betul sekali. Itu juga yang jatuh tempo, dia itu akan kita jurnal langsung di jurnal pengeluaran kas juga. Tapi perlu dilihat lagi bahwa ada nggak transaksi dari PT tersebut ada returnya nggak? Nah itu. Jadi nanti kan karena retur itu akan mengurangi nominal hutang kita kan? Nah, akhirnya di jurnal pengeluaran kas, coba Mbak Ari ke jurnal pengeluaran kasnya. Nah, otomatis kita tidak akan mengisi di line-line itu, kolom line-line enggak, tapi kita langsung ngisi di kolom hutang dagang. Nah, Ini. ya sebesar 39 juta 600 ribu tadi. Nah, kreditnya adalah kas di bank sebesar 39 juta 600. Nah, itu perlakuannya, teman-teman. Bisa paham enggak atau bingung? Ini kan sementara yang di jurnal pembelian itu kan ada dua retur, Pak. Berarti nanti Hmm. yang di jurnal pengeluaran juga dimasukkan dua itu. Returnya nggak perlu dimasukkan. Ya, maksudnya kan yang apa Transaksinya. itu? Ya, Ya. kan yang dari PT ABC itu soalnya kan ada retur. Hmm. Terus yang selanjutnya nanti kan juga ada retur. Berarti nanti inputnya juga sama di pengeluaran. Sama. Heeh. Jadi semua jurnal pembelian itu selama jatuh temponya itu ada di November itu akan dicatat di jurnal pengeluaran kas. Berarti meskipun nggak ada retur tetap di Tetap. input di pengeluaran. Tetap. Jadi contohnya ya. Contohnya misalkan yang halaman 17 ya, itu ada UD Rahayu ya. UD Rahayu itu kan dia jatuh temponya tanggal 11 tuh. Ya kan? Nah, itu sama kasusnya. Tapi karena dia tidak ada retur, langsung aja tanggal 11 coba Mbak di insert lagi di bawahnya tanggal 10. Yes, nah tanggal 11 berarti nah itu ada Rahayu, sorry. UD Rahayu, nomor bukti transaksinya 01/FP
garis kaos slash 11 slash 14. Nah, di situ langsung hutang dagang sebesar berapa transaksinya? Tanggal di halaman 17. Juta, 11 juta. 11 juta. Ya, langsung tulis 11 juta. Nah, langsung di kas di bank sebesar 11 juta juga. Nah, itu dia. Nah, jadi nanti semua jurnal pembelian ingat yang jatuh temponya November ya. Karena di ini di halaman berapa ya? Mulai halaman 29 itu transaksinya November tapi jatuh temponya di 2 Desember. Itu nggak perlu di jurnal pengeluaran kas. Karena kan kita mencatat untuk transaksi November aja. Ya kan, karena ini pelunasannya di Desember, kita kan ndak nyatet Desember. Kita kan mengerjakan yang November aja. Jadi yang halaman 29 itu yang jatuh temponya lebih dari bulan November, berarti yang jatuh temponya di luar bulan November jangan dicatat di jurnal pengeluaran kas. Nah, jadi nanti sambil mau nyatat itu dilihat dulu jatuh temponya tanggal berapa. Kalau jatuh temponya itu Desember, jangan dicatat. Gitu ya. Untuk logika arah jurnalnya paham? Insya Allah. Insya Allah ya. Atau kalau misalkan mau saya coret-coret dulu enggak apa-apa. Mbak Ari terima kasih bisa di close dulu untuk share screen-nya. Baik, Pak. Saya gantian yang share screen, jadi logika penjurnalan dari yang tadi itu seperti ini. Bentar. Nah ini ya, ini tadi kan. Nah jadi ketika kita contohkan PT ABC ya, kenapa kok dia ada di hutang dagang kayak gini? Jadi ketika kalian mencatat di jurnal pembelian, dia itu kan pembelian kredit, ya. Otomatis ketika pembelian kredit, jurnal umumnya itu adalah persediaan, ya kan? Persediaan apapun itu, ya, pada hutang dagang. Kreditnya kan hutang dagang sebesar nominalnya 44 juta, ya kan? 44 juta. Ntar ini saya rapikan dulu. Nah, kan seperti ini ya. Nah, kemudian ketika ada retur, hutang dagang ini kan berkurang. Karena apa? Ketika ada retur, hutang dagang itu ada di sisi debit sebesar 4,4 juta. Nah, kan seperti itu ya, 4,4 juta. Nah, kemudian ketika ada pelunasan, berarti saldo hutang kita ya, itu kan 44 juta ini ya yang dikredit dikurangi dengan hutang dagang yang didebit, kan gitu ya. Akhirnya sebesar 39,6 juta. Sampai sini paham enggak? Atau malah tambah buyar? Nah, kemudian ya, akhirnya ketika pelunasan saldo hutang tinggal 39,6 juta, akhirnya hutang dagang, ya kan? Hutang dagang di debit 39,6 juta, dikredit ke kas. Nah, itu ya. Kreditnya kas. Saya tulis gini aja. Kreditnya kas sebesar 39,6 juta. Nah, ini adalah kalau kita bicara jurnal umum. Kayak gini logika berjalannya. Kita melakukan pembelian hutang dagang karena kita pembelian kredit ya, hutang dagangnya dikredit 44 juta, tapi ketika ada retur 44 juta ini kan berkurang dengan sesuai dengan nominal yang diretur ya. Akhirnya saldo hutang kita ada tersisa 39 juta 600 ribu, ya kan. Nah, kemudian
Ketika ada pelunasan, maka hutang dagang sebesar 39,6 juta ini kita debitkan. Dan kemudian karena kita membayar, otomatis kas kita berkurang sebesar 39.600.000 rupiah. Nah, itu logika jalan jurnal umumnya. Nah, untuk di jurnal khususnya ya, jurnal pengeluaran kasnya ya ini tadi ya kan, akhirnya hutang dagangnya sebesar 39.600.000 ya kan, kemudian kas di banknya sebesar 39.600.000 juga. Nah, seperti itu. Kalau yang tadi UD Rahayu ya langsung aja, karena dia tidak ada retur kan, ya berarti hutangnya berkurang 11 juta, kas kita juga berkurang 11 juta. Nah, itu dia. Nah, untuk akun-akun yang tidak ada kolomnya, karena ini kan yang disediakan cuma hutang dagang, kas sama kas di bank. Nah, itu baru kalian tulis di kolom lain-lain ini tadi. Nah, nanti nomor akunnya jangan lupa dicatat. Nah, sampai sini bisa dipahami teman-teman yang online? Bisa, Pak. Bisa ya. Oke. Nanti kalau ada yang bingung langsung angkat tangan aja atau open mic aja. Biar langsung bisa kita bahas. Pak Ditya, Pak, Ya, Mbak. mau konfirmasi lagi, Pak. Hmm, Yang ya. berarti yang Ude Wangi itu
UD Mm-mm. Wangi itu sama seperti UD Rahayu itu ya, langsung 58.437.500 itu. Ya, benar. Langsung. Karena kan dia tidak ada retur kan? Iya, Pak. Ya, Baik, langsung Pak. Terima masuk. kasih. Ya, yuk. 39. Pembayaran tenaga kerja dia. Tenaga kerja langsung kan? TKL. Mm-mm. Apa? Ya, Ditya, tanya lagi. Pak, ya Mbak. yang apa itu? Pembayaran catering untuk TKL itu masuk tenaga kerja langsung apa BOP, Pak? C. Ini sama kayak yang di anu ya, Mbak Seresia tadi ya. Ini aktivitas transaksi terkait overhead pabrik. Oh, ini overhead pabrik lainnya ya. Tapi Pembayaran keterangannya BUP, TKL. pembayaran tenaga kerja 2 juta. Ini karena vouchernya BOP. Ya, Oke, Mbak Seres juga yang tadi ditanyakan pembayaran TKL yang halaman 39 itu karena vouchernya kodenya BOP, masukkan BOP aja ya. Ya, masukkan BOP aja. Karena ternyata saya cek lagi kodenya BOP, P, bukan anu apa namanya? TK. Heeh. Yang mana itu? Yang 39, yang halaman berapa itu? Hmm. Hmm. BOP aja. Hmm. Pakai BOP aja. Karena kodenya voucher BOP. Teman-teman yang online sudah ada yang selesai untuk jurnal pengeluaran kasnya untuk sementara. Sampai ini ya berarti ya, sampai tanggal berapa ini ya? Oh. Sampai tanggal 29 UD Banyumas. Ada yang sudah selesai sampai situ belum? Untuk jurnal pengeluaran kasnya. Baru tanggal 24. Tanggal 24, oke. Nanti kalau sudah ada tanggal 29 sampai UD Banyumas, nanti coba ini ya,
panggil saya, nanti saya pengen tahu totalnya udah bener apa belum. Itu ya. Iya, Pak. Teman-teman yang online gimana? Sudah ada yang selesai untuk jurnal khususnya yang jurnal pengeluaran kas tadi? Sudah, Pak. Coba di share screen, saya pengen tahu. Pak, nanti lah ketahuan, Pak. Oh gitu. Cek, tak ceknya dulu aja wis kalau gitu dari apa? Dari ini ya. Dari linknya mbaknya sendiri tak buka ya, coba tak cek. Ya, Pak. Mbak Ari, Mbak Ari, Mbak Ari, Mbak Ari, Mbak Ari mana? Oh, ini. Jurnal pengeluaran kas. Oke, Mbak Ari, good. Sudah benar itu. Nah, Makasih, Pak. sekarang teman-teman yang lain ada yang sudah selesai nggak selain Mbak Ari? Biar saya cek sekalian. Siapa? Namel. Mbak Namel ya. Bentar. Mbak Namel. Jurnal pengeluaran kas. Oke, Mbak Namel. Oke, Mbak Namel, secara total sudah oke ya. Untuk sementara ini sudah oke. Ada lagi selain Mbak Ari dan Mbak Namel? Mbak Safety. Oke, sebentar. Mbak Safety. Coba di total dulu Mbak Safety. Di total dulu untuk apa namanya kayak untuk utang dagang di bawah ini ya, di kolom di baris 58 ini coba di total dulu. Kemudian untuk yang lain-lain ini juga di total. Kemudian di akun kas di total sama kas di banknya di total dulu Mbak Safety. Saya biar bisa lihat. Oke, sambil nunggu Mbak Safety, yang lain ada? Sofi, Aninda, Mustika. Oh, totalnya ada di atas ya, Mbak Safety ya? Oh, sorry saya nggak lihat di atas. Nanti dipindahkan di bawah aja Mbak ya. Sementara ini saya cek dulu. Oke. Oke, Mbak Safety, untuk total secara keseluruhan sudah oke juga. Nanti untuk total yang ditaruh di atas di row 7 itu nanti dipindahin ke bawah aja ya Mbak Safety ya. Oke, Mbak Safety sudah oke juga. Mbak Aninda, Mbak Mustika, Mbak Sofi apa sudah selesai juga? Tuh, sih, tak lihat sih. Mbak Mustika. Mbak Mustika, oh belum selesai Mbak Mustika. Terus ada siapa lagi? Mbak Aninda. Oh Mbak Sofi dulu ya, yang pas bareng ada ini. Mbak Sofi juga belum. Terus ini ada Trisna juga belum. Kemudian Aninda juga belum. Oke, kalau memang belum bisa dilanjutkan. Nah, ini saya arahkan dulu untuk Mbak Ari, kemudian Mbak Namel, sama tadi Mbak Safety yang sudah ya.
ketika sudah, maka kalian bisa cek halaman berapa ini? Halaman 40 ya. Nah, itu halaman 40 itu ada aktivitas pemakaian bahan baku. Ya, ada aktivitas pemakaian bahan baku. Biar saya share screen lagi dulu. Nah, ini ya. Jadi ada aktivitas pemakaian bahan baku. Ini seperti yang saya sampaikan di pertemuan kemarin, ya, bahwa ada beberapa transaksi yang memang tidak difasilitasi di jurnal khusus. Maka kita akan catat di jurnal apa kemarin? Umum. Jurnal umum ya. Nah, seperti yang saya sampaikan kemarin bahwa untuk pemakaian bahan baku ini tidak difasilitasi oleh jurnal khusus. Maka kita akan mencatat pemakaian bahan baku ini di jurnal umum ya. Nanti keterangannya tinggal ini saya contohkan aja satu ya. Di ini apa ini? Oke, tanggal 9 ya. Tanggal 9 keterangan berarti nanti pemakaian bahan baku. Kalau di teman-teman kan pasti sudah ada ini ya. Retur kan ya. Nah, ini no bukti transaksinya nanti silakan diisi. Nah, nama akunnya seperti yang saya sampaikan tadi bahwa terkait dengan pemakaian bahan baku, pembayaran tenaga kerja langsung, itu kita akan menggunakan satu akun pengendali, yaitu persediaan barang dalam proses. Nah, di sini adalah ada pemakaian bahan baku. Berarti di sini nanti nama akunnya adalah persediaan barang dalam proses ya. Nah, itu akan didebit. Di debit ini kreditnya adalah persediaan kain ya. Nah, dalam satu bukti pemakaian barang atau BPB itu kan ada pemakaian dua ya. Ada pemakaian kain sama pemakaian kaos. Otomatis ini tinggal di copy lagi ya, ditulis. Nah, cuman persediaan kain ini tinggal diganti sama persediaan kaos. Nah, persediaan barang dalam proses untuk persediaan kain berarti tinggal di total 36 juta ya. 36 juta ditambah dengan 88.200.000 ditambah dengan 85 juta. Nah, ini adalah untuk nilai yang persediaan barang dalam proses dan persediaan kain. Nah, persediaan kaos teman-teman tinggal jumlah lagi aja sama. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Tadi yang 36 juta ditambah apa, Pak? Ini yang di soal persediaan kain itu kan kita ada pemakaiannya 3 kali ya. Ya. Ada yang Iya, Pak. 36 juta. Nah, itu yang di total ya. Ya, ya, Pak. Oke. Nah, itu nanti silakan dilanjutkan ya sampai dengan jurnal umum ini ya untuk pemakaian bahan baku, dan nanti setelah itu kita akan ini ya berhenti dulu, dalam artian berhenti dulu, kalian akan mengisi kartu persediaan ya. Nah, itu nanti akan kita bahas sepertinya di minggu depan gitu ya. Jadi untuk hari ini teman-teman bisa selesaikan sampai ke jurnal pemakaian bahan bakunya gitu ya. Oke, monggo bisa dilanjut, kita masih ada waktu sedikit lagi. Tapi kalau misalkan teman-teman yang online sudah tahu caranya pengisian kartu persediaan melalui Vivo, silahkan bisa dicoba untuk diisi dulu aja ya. Mungkin kalau minggu depan kalau misalkan sudah ada yang terisi, nah nanti kita cek bareng, kita bahas bareng apakah cara pengisiannya sudah benar atau belum. Gitu aja ya. Oke, teman-teman, sekarang sudah menunjukkan jam 9. Jadi untuk hari ini agenda kita sudah menyelesaikan jurnal pengeluaran kas. Maksudnya belum menyelesaikan banget ya, tapi untuk di
klasifikasi yang pengeluaran tadi kita sudah selesaikan, karena jurnal pengeluaran kas itu bakal masih kita pakai lagi karena kwitansinya masih di belakang-belakang. Jadi nanti kita akan lanjutkan lagi jurnal pengeluaran kasnya. Kita juga tadi saya sudah instruksikan juga untuk segera menyelesaikan ini ya, jurnal untuk pemakaian bahan baku juga, dan insya Allah minggu depan kita akan membahas kartu persediaan dan kemudian kita lanjut lagi ke jurnal-jurnal selanjutnya karena masih banyak yang bakal kita bahas. Oke, teman-teman, saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Sampai jumpa lagi minggu depan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat beristirahat lagi teman-teman semua.